Shalom, shalom, shalom. Welcome home. Katakan pada kanan kirimu, welcome home. Kasih tos pada kanan kirimu, katakan welcome home. Shalom. Cari setidaknya 5 orang. Haleluya. Siap untuk muji Tuhan, amin. Yeay. Come on. Mari muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Mari katakan muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Mari muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Oh mari muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Oh katakan kau yang berdiam, kau yang berdiam di pulau-pulau, kau yang berdiam di desa-desa, kau yang berdiam di kota-kota, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Oh mari muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. One more time, say muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Oh yes Lord, muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Oh katakan pada tetanggamu saudara, engkau yang berdiam di pulau-pulau, kau yang berdiam di desa-desa, kau yang berdiam di kota. Oh mari tinggikan namanya. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Mari muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Sebab Dia Allah yang perkasa, sebab Dia Allah yang perkasa. Oh kami memuji-Mu Tuhan, bersorak buat Tuhan. Oh haleluya. Segala puji, segala hormat syukur hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Come on, put your hands up. Katakan pada tanganmu, tetanggaku, are you ready to dance for the Lord? Yang siap katakan amin. Lambaikan tanganmu jika kau siap memuji Tuhan. Lambaikan tanganmu. Hey, hey, hey. Come on, say every praise, every praise, every praise is to our God. Every word of worship, With one oh say every praise, every praise, every praise. every praise, Yes. is to our God. Oh sing hallelujah. Sing hallelujah to our Oh God. glory hallelujah. Hallelujah is to our God. Sing every praise, every praise, every praise. every praise is to our God. Oh one more time say every praise, every praise is to our God. every word of Word worship. of worship. With Yes one Lord, with one accord. heart we say every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our Oh God. glory, glory, hallelujah. Hallelujah is to our God. Sing every praise, Every praise, every praise every praise is to our God. Oh say every praise is to our God. Every word of worship with one accord. oh every praise. Come on. Every praise is to our God. Oh sing hallelujah, come on. Sing hallelujah to our Oh God. glory, hallelujah. Hallelujah is to our God. Every praise, Every praise, every praise every praise is to our God. Say God my Savior, God my Savior, God my healer. God my healer. Oh God my deliverer.
bisa hidup tanpa Tuhan, amin. Jadi katakan pada tetanggamu, tetanggaku, engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Come on, put your hands up. Oh katakan, come on. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Oh yes Lord. Katakan, Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. hiduplah tanpa tujuan. Oh namun kami tahu Tuhan, namun kami tahu Tuhan. Yeah. Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah oh arti hidup? Oh come on. Hidup tanpa Aku tak bisa. come on. Hidup tanpa aku tak mau. Oh really Hidup come on. tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah Arti hidup jika hidup tanpamu. Yes Lord. Sungguh kami tak bisa dan sungguh kami tak mau jika hidup tanpamu Tuhan. Oh yes Lord. Mari katakan, ku takkan dengarkan dunia mendengar kami. Takkan hidup tanpamu, Oh ku takkan dengarkan dunia, ku takkan dengarkan dunia. dan kami mau hidup untukmu. Mau hidup Oh come on shout it out. Ku takkan dengarkan dunia, ku takkan hidup tanpamu. Ku takkan dengarkan dunia. takkan dengarkan dunia. Apakah Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? One more time I wanna hear your voice. Aku tak bisa oh really come on. hidup tanpa aku tak Oh yeah like your life dependent on it. Come on. tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah One more time, sing it out, sing it out, sing it out. Aku tak bisa hidup tanpa aku tak mau. yeah. Tanpa Kaulah nafas yang Ku hirup. Apakah arti hidup jikalau hidup tanpa aku? tak bisa Hidup tanpamu Tuhan, tak hidup tanpamu Tuhan. nafas yang Ku hirup. Apakah arti hidup? Hidup jika hidup tanpamu. Jika hidup tanpamu, yes Lord. Jika hidup tanpamu, yes. Jika hidup tanpamu, haleluya. Oh sungguh kami tak bisa hidup tanpamu, sebab hidup kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu yang kudus Tuhan. Sungguh Tuhan. Oh ya Rabasyadarabaka. Kami puji, kami muliakan namamu yang kudus. Kami sembah, kami puji, sebab sungguh Kaulah satu-satunya Allah yang hidup. Oh Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang benar. Oh ya
Jesus, oh we worship you. Oh Yarabashanarabado. Yarabashanarabakarabade. Hallelujah. Oh we worship you. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for all the things you've done and all the things that you about to do, Lord. For the things you're about to do. Oh, thank you, Jesus. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Yes, Lord, only you alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal. Nothing will do, Lord. Nothing will do. Oh, in Christ alone, Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, oh my source of hope, oh my source of strength, my source of hope, oh my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pilih
sungguh indah. Yes Lord. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Memang betul Tuhan, begitu indah Tuhan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Kau telah berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang jamah hati kami, Kau buka hati kami Tuhan, agar kami dapat mengenal Tuhan firman-Mu lebih jauh lagi, agar kami dapat mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Tuhan, agar melalui kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Dan kami ucap syukur Tuhan, Kau juga urapi Tuhan, mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, itu boleh merupakan dari Tuhan saja. Kami ucap syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Haleluya. Shalom. Apa kabar? Shalom. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih luar biasa. Thank you Musik Ministry. Haleluya. Judul khotbah saya pada sore hari ini yaitu komitmen kepada Tuhan. Nah, loh. Ya, komitmen kepada Tuhan. Haleluya. Ini kalau saya lihat sini isinya orang-orang komitmen semua nih. Amin. Ya, daripada 1, 2, 3, wah tuh komitmen tuh ya. Semangat di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya maju lebih jauh ya, supaya kita ada gambaran kira-kira apa sih komitmen itu. Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, yang saya ambil di internet, gitu ya, dikatakan bahwa komitmen itu perjanjian, ya, atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, ya, atau diartikan sebagai kontrak, ya, dan sebagai tanggung jawab. Ya, jadi di sini merupakan keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau kita berkata berkomitmen kepada Tuhan berarti keterikatan kita untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan, ya, bisa saya bilang gitu ya. Dan arti lainnya itu komitmen itu pengabdian. Nah, ya, pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Ya, berarti saya bisa bilang di sini juga bahwa komitmen itu ya pengabdian kepada kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, seperti tadi di awal saya bilang ya, ini salah satu topik yang saya hindari sebenarnya. Tapi kenapa saya bisa bilang begitu, saudara-saudara? Karena kalau saya lihat ini komitmen ini merupakan sesuatu yang gak gampang gitu ya. Dan banyak sering daripada kita nih kita gampang banget keluar omongan komitmen dalam hidup kita ya gitu. Saya mau komit sama Tuhan gitu ya. Kita teriak, kita janji, kita bilang kita mau komit ya. Dan saya bilang tadi juga kenapa ini nggak gampang ya. Dan nggak enak buat saya terus terang aja ya. Karena begini saudara-saudara, karena masalahnya kita diminta untuk berkomitmen ya. Dan kita diminta untuk taat sama Tuhan, yang Tuhannya kita nggak lihat. Di sini ada pernah ketemu Tuhan Yesus nggak? Secara pribadi gitu, salaman gitu. Pernah ada nggak? Ada pernah Tuhan gitu, ya? Karena Tuhan ini kita nggak lihat nih teman-teman, ya. Mungkin satu kali naik lift lantai 4 keluar dari Tuhan Yesus, shalom Tuhan Yesus apa kabar gitu. Ya, masalahnya kita nggak lihat Tuhannya nih, betul nggak? Tuhan Allah kita kan nggak kelihatan, ya Allah itu roh, benar nggak? Ya, dan firman-Nya itu memang hadir, ya berinkarnasi menjadi darah dan daging untuk menebus dosa kita, dan itu juga kita nggak ketemu. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi itu dia makanya buat saya itu susah karena kita berkomitmen kepada Tuhan yang kita nggak pernah lihat gitu, ya. Dan saya kena percaya ya kita akan lihat dia nanti ya kalau kita duluan ke sana atau dia duluan ke sini, betul ya, amin. Kita percaya itu ya, nanti kita bakalan lihat. Tapi saya rasa untuk sekarang-sekarang ini. Wah, ini pergumulan kita nih sebagai orang percaya, ya. Makanya tadi kita diminta taat, ya, kita diminta komit sama Tuhan yang kita nggak pernah lihat, saudara-saudara. Dan kita juga diminta, ya cuma ya, kita cuma diminta buat dengar suara Dia. Waduh, melalui suara Roh Kudus gitu kan, bener nggak? Melalui kesaksian, ya, melalui khotbah di mimbar, ya. Dan bahkan suara Roh Kudus itu juga nggak audible gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman punya pengalaman, tapi saya nggak pernah tuh. Ya ada suara Roh Kudus yang audible, jauh kamu harus bla 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 gitu. Saya nggak pernah ngalamin itu gitu. Ya. Nah ini kan susah buat saya ya. Ini buat saya nggak gampang ya. Dan kita diminta untuk komit ya. Nah ini yang menjadi masalah kita pada zaman sekarang ini. Nah dan kita ini punya 5 panca indera. Apa aja? Mata, kuping, lidah, kulit, dan hidung. Ya. Dan kita bilang apa yang masuk di dalam mata dan telinga ya, dua panca indera ini ya, itu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ya, mata dan telinga ini. Ya kalau yang masuknya sampah, yang keluar juga sampah. Ya jadi mata dan telinga ini sangat berpengaruh pada tadi mindset kita tuh ya, kita udah bahas tadi. Saya mau kasih contoh gini. Saya ini orangnya susah cari sepatu gitu ya. Kalau lihat kan sepatu saya gede gitu. Susah saya cari sepatu benar. Ya banyak orang nawarin saya sepatu
Kalau orang dengar, di sana ada satu gede misalnya di MOI, ada ukuran 50, ya saya pakai size 50. Nah buat saya itu susah buat saya percaya gitu ya, sebelum saya lihat barang itu depan muka saya. Ya karena gede menurut lu belum tentu gede menurut gue. Gede kita beda bro gitu kan. Karena kaki saya lebar, ya. Jadi ukuran size 50 juga belum tentu muat gitu. Ya apalagi kalau orang bisnis, bener nggak? Mau suruh, ya deh ntar gue transfer gitu, nggak mungkin. Lihat dulu loh bukti transfernya bener nggak? Jangan ngomong doang. Bukti transfer aja dipalsuin, bener nggak? Nah itu repot kan. Nah makanya dari contoh saya yang kasih tadi, saudara-saudara, sekarang saya bisa bilang begini nggak? Bahwa apa yang kita lihat itu lebih berkuasa dari apa yang kita dengar. Setuju nggak nih? Berarti apa yang kita lihat itu lebih berkuasa dari apa yang kita dengar, ya. Karena tadi memang kita hidup nih udah dilatih ya kayak begitu. Kalau nggak lihat, ya kita nggak percaya gitu. Ya orang mau lihat perubahan dulu dong, bener nggak? Lu ngomong I love you, mana buktinya dong gitu kan? Cintanya mana gitu buktinya? Kenapa jadi ke situ ya? Nah makanya ini dia tantangannya teman-teman ya. Buat kita sekarang yang hidup pada zaman ini, masa itu Tuhan kita nggak lihat gitu, bener nggak? Secara jasmani ini nggak ada ya, dan kita hanya diminta untuk percaya mendengarkan suaranya. Ya di Amsal 4 ayat 20-22 jelas tuh. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, ya arahkan telingamu kepada ucapanku, ya jagalah semuanya itu janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya disuruh minta itu kan tadi, perhatikanlah, arahkan telingamu kepada ucapanku, ya. Nah makanya saudara-saudara, ya banyak kalau kita kembali lagi ya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya makanya kita ini sebagai orang Kristen, kebanyakan dari kita, ya kalau kita nggak lihat terobosan, kalau kita nggak lihat mukjizat, nah kita udah kehilangan komitmen kita nih kepada Tuhan. Ya, kalau kita nggak lihat terobosan itu depan mata kita, ya lama-lama, ya kalau kita nggak ngerti bener, ya kita nyembah Tuhan yang nggak kelihatan, ya lama-lama kita capek ke gereja gitu. Banyak orang yang gitu, aduh udah ke gereja nggak terobosan, tetap sakit aja. Tetap masalah ini nggak beres aja, karena itu tadi kita ngandelin apa yang kita lihat gitu, kita mau lihat hasilnya. Ya makanya itu, saudara-saudara tadi juga khotbah kedua udah luar biasa. Ya makanya kalau kita nih hidup nggak benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan, waduh repot nih. Nyerah pasti. Ya karena nggak gampang teman-teman. Ya. Makanya puji Tuhan kita hafal firman gitu, kita belajar ya, kita hafal. Ya, tapi jangan lupa hidup juga mesti dikuasai oleh firman Tuhan. Ya hafal firman 2 menit cepet kok. Lukas 10-19 gitu kan. Wah kita luar biasa hafalin gitu. Tapi nextnya gimana gitu. Itu kita dikuasai oleh firman itu enggak? Ya bilang sama kanan kirinya, hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Ya. Makanya ketika kita mengandalkan itu, ya, kita ini ke gereja ini cuma hanya sekedar rutinitas saja. Karena tadi itu kita cuma kejar berkatnya. Ada di pikiran kita, oke gue ke gereja, gue pasti diberkatin lah. Ya kan? Pasti dapat ini apa, ya pokoknya Tuhan berkati saya deh. Ya. Ada sesuatu yang kita damba-dambakan, ya, yang kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, semua orang pasti mau berkat, saya juga terus terang aja. Ya. Tadi kan dicontohin tuh ada yang 50 juta sama 1 miliar, ya pilih 1 miliar, ngapain pilih 50 juta gitu kan? Nah karena itu tadi, ya, kalau saya bisa bilang lagi ya bahwa inti perjalanan kita ini bukannya kita nggak boleh minta berkat gitu. Ya tapi inti perjalanan kita sama Yesus ini itu kejar Yesusnya ya, jadi jangan kejar berkatnya. Berkat mau pasti mau gitu, tapi jangan lupa bahwa kita kejar Tuhannya dulu baru kejar produknya yang kita dapat gitu. Ya berkatnya itu merupakan by product, nah gitu ya. Bahasanya ribet nih ya. Ya makanya kemarin dibilang bahwa firman Tuhan itu ya berkuasa ya, dan dibilang di situ carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu ya. Saya mau lanjut teman-teman, makanya mungkin saya lihat ya dengan kenyataan ini gitu ya, dengan kenyataan bahwa sulit bagi kita untuk percaya dulu ya, untuk melihat dulu baru percaya, ya makanya Tuhan Yesus tahu nih,
Ya ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bener nggak? Kalau nggak disangka diambil maling tuh mayatnya, betul kan? Si Thomas aja udah ngeliat depan muka, dia masih mau cucukin tangannya, dia masih cucukin lambuknya gitu loh. Ya makanya ini tadi ya, emang nggak gampang gitu ya, makan orang yang kita lihat aja kita susah komitmen. Ya. Saya di sini belum pernah nikah sih, ya, tapi saya nggak tahu kalau komitmen di dalam pernikahan tuh gimana, susah nggak tuh? Saya nggak berani ngomong itu nih, saya nggak tahu soalnya. Ya sama pacar deh, betul nggak? Atau sama siapalah ya, yang orangnya bentuknya kelihatan aja kita kadang susah komitmen, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan gitu, ya. Ya makanya dari itu ditulis dalam firman, iman itu timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Bukannya penglihatan akan terobosan ya, tapi timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Dan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu maksudnya iman. Gitu. Ya, jadi dibilang kemarin live by faith not by sight. Wah ini nih ya. Intinya ini nih. Jadi dasarnya ini dulu teman-teman ya. Kita nih mengagungkan Tuhan kita ini dengan ini dulu ya. Jadi kita baru ngerti kita bisa mengambil keputusan untuk kita mengambil komitmen kita kepada Tuhan. Nah jadi ada beberapa poin. Wah cepet juga ya. Ada beberapa poin saudara-saudara. Ya untuk kita bisa belajar dalam kita berkomitmen kepada Tuhan. Yang pertama, kita ini nggak bisa memberikan kondisi di dalam kita berkomitmen kepada Tuhan. Ya. Kita buka Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca ya. Daniel 3, 16 sampai 18. Ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah luar biasa nih, ini baru keren nih. Ini anak muda keren nih, bilang kiri kanan ini anak muda keren. Bilang. Keren dong, bener nggak? Saya kalau bahasa ayat ini malu loh, ya benar-benar malu nih, ya. Maksudnya ini suatu bukti nyata, ya, komitmen tanpa kondisi, betul nggak? Ya. Walaupun mereka percaya Tuhan pasti nyelamatin mereka, tapi mereka bilang walaupun enggak, mereka tetap nggak mau nyembah dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar, ya. Jadi kita ini nggak bisa memberikan kondisi di dalam kita berkomitmen sama Tuhan. Ya kalau ada kondisinya, itu namanya kontrak politik gitu misalnya, waduh, mau pemilu kan, dukung calon 1, 2, 3 misalnya, ntar dapat jadi menteri deh gitu kan, kalau enggak mau nggak jor-joran itu kan, bener nggak? Pasti ada itunya, ya. Makanya, ya tapi yang mereka hadapin tuh luar biasa ya, maksudnya ini hidup dan mati loh, ya. Tapi mereka tetap bisa berdiri teguh di dalam kepercayaan mereka. Ya, nah seandainya di dalam kehidupan kita ya segala sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Nah kita masih bisa tetap komit nggak? Pertanyaannya sekarang ya. Yang kita tahu nih ya, kita bisa kayak mereka nggak nih ya dengan Tuhan yang kita nggak lihat nih. Ya makanya itu tadi ya. Buat saya ini susah-susah gampang, ya susah sih ya kalau kita nggak benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan, waduh percaya sama saya deh. Kita udah lewat lah ya, kita udah jauh. Ya jadi ingat ini yang harus jadi dasar dari komitmen kita kepada Tuhan. Jangan kita kasih kondisi ya kepada orang yang mau kita komitmen ya. Dalam hal ini jangan kasih kondisi kepada Tuhan ya. Dalam kita berkomitmen kepada Tuhan. Poin yang nomor 2. Dalam berkomitmen kita itu butuh kasih mula-mula. Waduh. Ya. Karena kenapa? Ya kita butuh kasih mula-mula dan berkomitmen karena biasanya dalam orang berkomitmen itu biasanya yang heboh-hebohnya itu di awal-awalnya aja, betul nggak? Ya kebanyakan hebatnya di awal aja. Ya kalau udah kesini udah mulai turun tuh, ya. Jadi kualitas awal itu udah nggak ada. Ya kayak orang jatuh cinta lah, gitu kan? Di sini ada yang pernah jatuh cinta? Tidak pernah ngerasain lah ya. Pasti semua orang pernah jatuh cinta lah, nggak mungkin nggak lah. Ya kalau orang first love kan, waduh, ditanya udah makan apa gitu jadi. Betul nggak jadi apa namanya
kayaknya nggak mau lepas gitu, waduh. Udah attach banget, attach banget. Ya jadi kita butuh kasih mola-mola ini juga dalam kita berkomitmen sama Tuhan. Kalau enggak, fire-nya mati itu tadi ya, nggak ada gairah lagi. Nah di dalam orang yang punya kasih mola-mola ini, ya ada 3 elemen penting. Ya ini saya bagi jadi 3. Yang pertama mereka punya prioritas, ya yang kedua mereka punya intensitas, yang ketiga mereka punya kualitas. Wah, ya ada prioritas, udah jadi prioritas, terus intens lagi. Wah, udah intens terus ada kualitasnya lagi. Wah, itu dia tuh. Ya. Makanya ini yang jadi ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, karena itu tadi ya kita harus jaga kasih mola-mola ini kepada Tuhan, karena itu tadi ya kita butuh prioritas ya, Tuhan harus jadi prioritas kita ya, harus ada intensitas, betul nggak? Ya, dan harus ada kualitasnya di situ. Ya kalau orang baru-baru lahir baru lah gimana sih ya? Awal-awal semangat gereja, bener nggak? Ya. Pasti kalau diajak nongkrong susah tuh, ya orang baru lahir baru, ya aduh buahnya mau ibadah aja gitu kan. Saya pernah loh ya, waktu itu saya belum jadi staff gitu ya, ini saya baru-baru masuk gereja sini gitu. Saya ada rasa bener-bener haus banget sama Tuhan gitu. Saya pernah beberapa hari gitu, bukan beberapa hari sih, ya jangka waktu cukup lama. Saya waktu di kantor itu, saya siang-siang itu kalau nggak salah hari Rebo, udah pertengahan minggu, saya kangen 2 syafaat gitu. Iya bener loh, saya sampai miss. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang masih kangen? Apa udah pusing? Waduh, udah jawaban lagi. Ampun. Suruh turun tangga, naik tangga kan. Repot tuh. Gimana tuh? Dulu saya gitu loh, udah saya tiap, kalau di kantor istirahat saya bawa Alkitab, saya baca. Kangen 2 syafaat gitu, mau memuji Tuhan gitu. Saya kalau di rumah saya mikir dulu, aduh gila juga ya. Dulu tuh kayaknya rasa itu tuh sampai menggebu-gebu gitu. Nah pertanyaan sekarang masih ada nggak? Nah itu dia. Saya cek diri saya nih, aduh apa udah jadi kebiasaan gitu kan. Ya, tapi itu tadi ya. Makanya kasih mula-mula ini kita butuhkan ya. Karena itu tadi ya, kita ada prioritas, betul nggak? Ya, 2 syafaat pasti jadi prioritas tuh. Ya nggak bisa diajak nongkrong tuh, udah Sabtu sore udah nggak bisa. Ya ada intensitas di situ, ya dan ada kualitasnya ya, nggak cuma sekedar datang gitu ya, tapi ada kualitasnya di situ ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau berkomitmen sama Tuhan, ya kita harus butuh lagi yang namanya cinta mula-mula. Haleluya. Poin yang nomor 3, di setiap komitmen kita itu, ya itu ada ujian dan ada tantangan. Wah, haleluya. Ya. Kalau kita bilang kita mau komitmen sama Tuhan, pasti diuji itu, nggak mungkin enggak. Ya. Pasti ada tantangan itu. Lihat aja tadi si Daniel kita baca ya, itu masalah hidup dan mati itu. Ya. Sebenarnya ujian dan tantangan ini ya, yang datang ke dalam kehidupan kita, itu tujuannya kan untuk membuat kita lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Ya. Untuk membuat kita nih iman kita bertumbuh ya. Jadi kita lebih luar biasa lagi kepada Tuhan. Ya, karena itu tadi Tuhan mau proses kita, ya Tuhan mau bangkitkan kita, ya Tuhan mau kita tuh bisa dipakai sepenuhnya dalam hidup kita buat kemuliaan nama Dia. Ya. Di Maleakhi 3 ayat 3 kita baca. Ya, Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Wah ini dia nih, ya kadang-kadang diproses, dimurnikan, ditahirkan ini nih, ya kebanyakan orang out di sini. Ya ini susah nih, betul nggak? Nggak gampang loh kan, dipanasin, ya, diputer-puter gitu kan. Nah makanya ketika kita masuk ke dalam suatu proses, ya itu tadi kan, kita lihat di depan mata kita, bener nggak? Ya kita ada proses, kita lihat tuh kayaknya berat gitu, tapi itu tadi ya, ada tantangannya. Ya, siapa lagi? Ayub, betul nggak? Ya, istrinya suruh, udah kutukin aja Tuhanmu gitu kan. Nggak gampang loh ya, apalagi tantangannya datang dari orang-orang yang terdekat, itu susah teman-teman ya. Tapi kita bisa kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan. Haleluya. Oke, dan poin yang terakhir teman-teman. Waduh, ini kecepetan ya. Saya rasa enggak ya. Poin yang terakhir teman-teman ya, dalam kita berkomitmen kepada Tuhan, yaitu
orang yang berkomitmen itu pasti ada tandanya. Nah, ini dia nih ya. Pasti ada tandanya nih ya. Orang yang komitmen sama Tuhan itu ya seperti tadi di Ibadah 2 dijelaskan pasti di luar tuh kelihatan lah. Ada bedanya gitu. Ya dari cara ngomong, bertindak gitu kan. Dari mengambil keputusan pasti ada tandanya. Ya. Kelihatan pasti ya. Ada kesaksian banyak ya. Dari tingkah lakunya beda. Ya, dan ada integritas di situ. Ya karena itu tadi ya. Karena hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Betul nggak? Mindsetnya berubah. Pasti cara bertindaknya juga berubah. Ya. Ada tandanya. Ya. Jadi simpel teman-teman ya, komitmen. Ya saya cuma kasih 4 poin itu aja. Ya, jadi jangan lupa tadi bahwa kita harus apa? Jangan kasih kondisi gitu ya dalam kita berkomitmen. Ya, dan kita butuh kasih mula-mula ya. Dan kita harus ingat bahwa di dalam kita berkomitmen itu pasti ada tantangan ya, makanya kita butuh dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, kita butuh dekat dengan Tuhan ya, supaya kita bisa melewati itu dengan berkemenangan ya. Dan udah pasti ya orang yang berkomitmen itu pasti ada tandanya, kelihatan lah. Ya orang yang taat sama Tuhan sama enggak itu pasti ada bedanya. Pasti itu nggak mungkin enggak. Ya kalau lihat orang apa yang belum bertobat mau bertobat kan pasti beda, betul kan? Makanya ini saya cerita sedikit ya, kadang-kadang lucu juga sih. Saya ada di grup WA saya gitu kan, saya ada beberapa teman gitu ya. Saya udah main sama mereka tuh udah dari SD gitu ya, paling enggak dari SD kecil sampai sekarang itu udah 30 tahun lebih, ya paling nggak kita tahu lah ya jelek-jeleknya kita gitu kan, udah pasti tahu deh. Nah kebetulan belakang ini saya sering ketemu gitu, ketemu ngobrol dan mereka tahu nih saya udah melayani Tuhan gitu kan. Jadi kan suka di gimana-gimana kan, ketemu temen tongkrongan kan, waduh ini ada orang suci datang nih betul kan, mejanya dilapin apa. Diledekin terus ya, pokoknya diledekin terus. Nah, tapi itu tadi ya. Jadi ya memang sih lagi doa juga ya buat jangkau mereka. Ya memang waktu kita datang gitu ya, ya kita mesti berdiri stand firm karena ya kalau kita tahu kan teman-teman kita pasti kalau ketemu gitu ya, kalau udah tahu pada nakal gitu kan kita tahu lah. Kalau udah ketemu nih cowok gitu kan, udah om-om semua lagi kan, waduh ini udah aneh-aneh deh. Ya. Tapi semenjak saya ikut gabung gitu ya cuman nongkrongnya makan es krim gitu kan. Udah om-om berempat nih duduk makan es krim gitu kan enggak, tapi ya udahlah gitu kan. Ngobrol makan kopi, maksudnya jalan-jalan santai gitu. Walaupun saya tahu mereka nih ada urge buat melakukan yang salah gitu. Karena saya tahu mereka tuh tahu banget, luar dalam udah tahu deh. Ya, apa yang ada di isi hati mereka tuh saya tahu. Nakalnya mau kemana nih tahu gitu loh. Tapi puji Tuhan ya, mudah-mudahan saya berdoa saya bisa menjadi contoh gitu ya. Saya bisa menjadi titik tolak mereka lah. Ya kalau mereka lihat saya bisa bertobat, waduh berarti ini ada sesuatu yang luar biasa, supaya saya berdoa juga supaya saya bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Karena itu tadi ya, orang yang berkomitmen gitu kita pasti ada tandanya ya. Makanya kita mesti jadi saksi dimanapun kita berada. Ya bilang kiri kanannya kita harus jadi saksi buat Tuhan Yesus. Oke. Ayat terakhir teman-teman ya. Yohanes 20 ayat yang ke 27 sampai 29. Kita baca ya, ini ayat terakhir saya. Kita baca ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin, saudara-saudara ya. Walaupun kita nggak ngelihat Tuhan Yesus, benar nggak? Ya, dikatakan kalau kita percaya, ya kita berbahagia. Nah di sini ada orang-orang yang berbahagia nggak, sore ini? Kalau percaya harusnya kita berbahagia loh, benar nggak? Ya, karena itu tadi Tuhan kita hidup teman-teman ya. Dia ini enggak cerita kosong kaleng-kaleng, ini enggak nih Tuhan benar-benar Tuhan nih. Ya. Ini maksudnya ya kita benar-benar punya Tuhan Allah yang hidup ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan buat dia ya, komitmen kita kepada dia itu jadi enggak sia-sia karena kita memiliki Allah yang hidup. Kalau Tuhan kita enggak hidup, waduh sia-sia teman-teman ya. Jadi sia-sia hidup kita. Ya makanya kita mengucap syukur kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita percaya, kita terus bangun komitmen kita walaupun kita nggak lihat teman-teman, tapi kita percaya
ya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu tadi kita hidup dengan iman, segala sesuatu yang gak kita lihat tapi kita percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kau Allah yang hidup Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang hidup Tuhan, yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah kami Tuhan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkomitmen Tuhan Yesus. Kami tidak diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di atas firman Tuhan, di atas pendengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Kau dapat pakai kami agar kami dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kami